Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Joy Agati di channel YouTube saya Joy PMC. Kalau Anda belum kenal dengan saya, inilah wajah saya ya. Kemarin ada teman-teman yang nanya tentang kisah-kisah mistis di Tapak Jala. Sebenarnya saya tidak ingin menceritakan ini, tapi ada teman-teman yang penasaran nanya kodam-kodamnya ya. Kalau kodamnya sih saya kurang tahu, karena saya bukan paranormal yang bisa melihat misteri dari batu ya. Tapi yang jelas banyak keanehan-keanehan yang saya temukan di saat saya menggeluti di bidang Tapak Jala, seperti mimpi ataupun sesuatu tingkah laku saya yang kurang wajar di mata orang ya. Yang paling aneh dulu adalah saat saya saking banyaknya Tapak Jala di rumah kan. Saat saya berjalan itu kadang-kadang rambut saya menjadi seperti memanjang gitu. Kadang saya sambil jalan memanjang sampai saya kibas-kibasin. Terasa panas gitu ya. Mungkin itu pengaruh dari kodam Tapak Jala. Dan orang-orang pernah menegur saya. Saat itu saya sedang ngobrol sama dua orang ya. Di mata saya itu ada dua orang yang ngobrol dengan saya, tetapi nyatanya di mata orang lain itu saya ngobrol sendiri. Orang lain itu tidak bisa melihat, tapi saya bisa melihat dan saya ngobrol langsung sama orang itu. Dan banyak keanehan lain ya. Keanehan lain termasuk saat saya pakai salah satu dari Tapak Jala itu, orang-orang tidak berani ngobrol sama saya. Entah nggak berani ngobrol, entah nggak memperdulikan saya gitu loh. Saya pakai Tapak Jala itu, saya duduk di khalayak ramai, seolah-olah saya tidak ada orang yang mau menegur saya gitu loh. Jangankan menyuguhkan minuman ataupun makanan, tapi ada seolah-olah saya tidak ada di situ. Nah, seperti orang itu tidak melihat saya. Kapan orang itu melihat saya? Saat saya menegur orang itu. Hei, saya bilang gitu kan. Baru, woi, cuy. Kapan, sudah lama gitu. Baru ada percakapan. Selama saya diam, orang itu seperti tidak melihat saya. Dan bermacam-macam keanehan, bahkan ada Tapak Jala yang saat saya pakai itu saya merasa gundah, merasa tidak enak. Itu juga ada. Bahkan ada batu yang saya temukan di gunung itu, malamnya mimpi seorang kakek-kakek duduk di atas batu itu, seolah-olah batu yang saya bawa pulang itu jadi besar. Kakek-kakek itu duduk di atas batu itu, dia bilang, saya tidak setuju kalau rumah saya diambil. Begitu dia bilang. Jadi saya tanyakan sama kakek itu, oke, lalu bagaimana dengan rumah kakek yang sudah saya bawa pulang? Dia minta dengan segala kerendahan hati untuk rumahnya dia itu dikembalikan ke asalnya. Tapi saya yakinkan diri kalau itu hanyalah sebatas mimpi kan. Hingga akhirnya
saya bermimpi sampai 3 malam berturut-turut dengan mimpi yang sama. Dan saya putuskan untuk mengembalikan batu itu ke alamnya. Dan setelah saya kembalikan batu itu ke alamnya, esoknya lagi saya datangi lagi ke tempat itu, batunya sudah tidak ada. Itulah keanehan-keanehan yang pernah saya alami. Dan ada seorang langganan saya, dia beli batu dari saya itu kalau nggak salah 300.000 entah 150 ya, saya kurang ingat. Setelah beberapa minggu kemudian dia chat saya, dia suruh cek rekening saya apakah ada uang masuk sebesar 10 juta ke rekening saya. Saya enggak melakukan ceknya dan saya tidak membalas. Saya kira ini candaan. Lalu dia kirim resi bahwa dia sudah transfer sebesar 10 juta rupiah. Baru saya cek. Setelah saya cek uangnya sudah masuk 10 juta rupiah. Lalu saya chat lagi dia, saya tanyakan, ini untuk pesanan yang mana, Bu? Gitu. Dia menjawab, ini bukan untuk pesanan apa-apa. Ini adalah hibahan saya buat Unju yang telah memberikan saya batu kemarin, itu sangat berharga dan sangat berguna. Saya jadi penasaran dan saya tanyakan apakah kegunaan batu yang ambil dari saya kemarin. Katanya untuk senapan angin 5,5 sudah tidak mempan. Untuk senapan angin 5,5 dengan jarak 10 meter sudah tidak mempan juga. Mungkin ini yang bisa saya berikan untuk Bang Dio sebesar 10 juta, mohon diterima. Saya cuman bilang alhamdulillah. Cuman saya bingung bagaimana caranya mendeteksi batu-batu yang seperti itu, ya kan? Soalnya kita juga butuh, apalagi yang kepal, ya kan? Semua orang nyari, semua orang butuh. Tapi sayangnya kita tidak tahu bagaimana ciri-cirinya. Yang jelas untuk ciri fisik itu batunya garis merah. Untuk ciri fisik ya. Tapi kalau untuk kodamnya saya tidak bisa melihat. Dan masih banyak lagi keanehan-keanehan yang mungkin sangat pribadi ya, yang tidak patut saya ceritakan di sini. Nah, itu cuman sebatas saja. Saya cuma menghimbau kepada saudaraku para kolektor dan para pencinta tapak jala, kodam itu hanyalah hadiah dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita itu tidak boleh berpegang kepada batu, dan berpeganglah kepada Sang Pencipta. Jika Sang Pencipta menginginkan kita hidup, kita akan tetap hidup. Sekebal apapun batu yang kita pakai, bila Sang Pencipta sudah mentakdirkan kita mati, maka tidak sedetik pun akan diundurkan hari kematian itu. Dan ingatlah itu saudaraku. Jadi jangan sampai kita menuhankan batu. Bertuhanlah kepada Tuhan masing-masing, pada Sang Pencipta. Karena Sang Penciptalah yang sangat tahu segalanya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan satu permintaan saya kepada para penonton yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan sudi kiranya untuk nge-like dan membagikan video ini. Siapa tahu ada teman-teman kita yang membutuhkan informasi yang seperti ini. Dan terima kasih yang sudah mensubscribe. Dan tidak lupa pula terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Salam Simpang 4 dari Aceh bersama saya, Joy Agate.